Annyeonghaseyo teman-teman. Ya, maksud saya, halo teman-teman. Hari ini cukup spesial kenapa saya menyapa teman-teman dengan bahasa Korea. Karena kita akan membahas perusahaan yang merger dengan perusahaan Korea ya. Ya, memang cukup menarik karena memang banyak sekali bank-bank di Indonesia itu yang sering merger dengan negara-negara luar, ya, luar negeri. Seperti mungkin Jepang yang dulu saya pernah bahas satu bank gitu, kayak Danamon itu kan diakuisisi dengan bank daripada Jepang. Lalu ada lagi bank-bank lainnya, dan bukan hanya bank, juga kadang-kadang ada perusahaan batubara yang juga diakuisisi oleh perusahaan Jepang ya. Jadi banyak banget. Dan hari ini kita cukup bahas satu bank yang merger dengan bank daripada Korea ya. Dan juga mereka akan bagi dividen yo. Akan bagi dividen maksudnya ya. Akan bagi dividen berapa banyak, berapa besar. Kita akan bahas sama-sama di video kali ini ya. Agak sedikit kurang lancar pembahasannya mungkin karena agak ada campuran sih dengan bahasa Korea ya teman-teman ya. Baik, mari kita fokus ke pembahasan salah satu bank dengan nama Bank Wuri Saudara Indonesia 1906 TBK dengan kode emiten SDRA ya, atau kita panggil aja SDRA karena susah baca kalau ada bacaan lain ya. Jadi kita baca aja langsung SDRA. Dividen yield yang akan mereka bagikan pada kali ini sebesar 3% lebih teman-teman ya. Dengan come date-nya sama seperti Bank BJBR, yakni tanggal 7 April 2022. Jadi masih ada waktu 2 hari untuk memutuskan teman-teman ya. Pada waktu video ini diupload mungkin hanya tersisa 1 hari. Karena biasanya saya rekam hari ini, saya upload pada esok hari. Biasanya jam 5.30 pagi teman-teman. Nah, jadi semoga video ini sisa 1 hari dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk memutuskan apakah akan ikut aksi koperasi daripada SDRA ini atau tidak. Ya, kita bahas dulu fundamental daripada perusahaan ini. Kalau saya sendiri sih tidak tertarik dengan dividen yang di bawah 10% ya. Jadi untuk SDRA juga sama, saya nggak lihat dividennya, tapi saya lihat dulu fundamental daripada SDRA ini. Cukup menarik, tapi ada satu kekurangan daripada SDRA ini yang membuatnya nggak masuk list. Kriteria apakah itu nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kita lihat dulu sejarah daripada SDRA ini. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa ini saham sudah sangat senior di bidang perbankan ya. Karena dari namanya aja kita tahu tahun berdirinya kapan, yakni didirikan pada tahun 1906. Dengan nama awal Himpunan Saudara ya, yang sebagai cikal bakal PT Bank Himpunan Saudara 1906 TBK. Akhirnya mereka menjadi bank tabungan, resmi mendapatkan izin menjadi bank tabungan pada tahun 1955. Dan setelah itu, tahun 2014 mereka menjalin kerjasama strategis dengan Wuri Bank Korea ya. Akhirnya terjadilah merger antara mereka berdua yang akhirnya menjadi SDRA seperti yang sekarang ya teman-teman. Jadi itulah sekilas sejarah daripada SDRA. Berkaca dari bisnis bank, maka dan juga dari fundamental SDRA, mereka jago dalam bidang perbankan dan juga hampir masuk list loh. Tapi ada satu kekurangan ya. Jadi memang prospek dari bank ini cukup bagus karena memang dibutuhkan oleh orang banyak ya. Kita tahu lah ya, kalau kita ingin menyimpan uang kita kemana? Ke bank. Kalau misalnya kita ingin meminjam kredit, kita ke bank gitu ya. Kebanyakan memang bank itu menjadi salah satu tempat bagi kita untuk melakukan transaksi apapun itu yang bersifat keuangan. Karena itu pasti dibutuhkan oleh orang banyak. Tidak diragukan lagi masa depan daripada SDRA ini. Jadi pasti fine-fine aja teman-teman ya. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada SDRA ini akan segera bagi dividen. Dengan 3% lebih dividen yield. Siapa aja sih pemegang sahamnya? Yakni dengan posisi publik 8,4%. Jadi masih aman dengan free float daripada pemerintah dengan 84%. Wow, besar banget ya. Memang ini udah diakuisisi sih dengan Bank Korea sehingga sudah dengan porsi yang begitu besar ya. Ada berita yang cukup menarik daripada SDRA ini. Mereka mengakuisisi Batavia Finance yang merupakan bergerak di bidang keuangan juga, tepatnya di bidang finance ya teman-teman ya. Tentu saja ini akan memperbesar daripada porsi cuan daripada SDRA ini karena mereka akhirnya mengakuisisi perusahaan lain, tentunya dengan modal yang tidak kecil, tapi tentu saja dengan cuan yang juga tidak kecil ya, sesuai dengan risiko yang ditanggung oleh SDRA ini. Jadi nice banget ekspansinya ini, lumayan bagus karena mereka akan melakukan di bidang finance juga. Kita akan lihat fundamental daripada SDRA ini.
Jadi untuk pemegang sahamnya fine-fine aja. Kita lihat dulu fundamental daripada SDRA sampai bisa bagi dividen. Dengan operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PER-nya 7,9. Nah, udah kelihatan bagusnya nih, tapi kekurangannya apa sih? Apakah PBV-nya, atau liquidity-nya, atau yang terakhir, turnover? Kita lihat bersama-sama. Dengan operating profit margin 30%, net profit margin 23%, sangat bagus. Dengan quick ratio-nya 160%, maka bisa kita tebak bahwa yang menjadi kekurangan SDRA adalah turnover-nya yang cuma 82 million atau 82 juta. Memang dengan posisi publik sebesar 8% lebih itu membuat transaksi SDRA ini kecil banget. Ya, karena posisi publik sebegitu sedikit. Jadi kebanyakan publik yang pegang itu mungkin ada big money di dalam sana ya, yang mungkin prioritas mereka bukan untuk menggoreng saham, tapi mereka hanya investasi gitu. Dengan dividen yang sangat rutin dibagikan SDRA, why not gitu loh, di keep lama-lama daripada harus capek-capek melakukan trading, goreng saham dan lain-lain, mending diinvestasi gitu ya teman-teman ya. Kayaknya big money atau investor SDRA ini lebih santai, lebih chill gitu. Jadi memang pergerakan sahamnya juga sangat santai sih, woles-woles aja. Jadi itulah salah satu kekurangan daripada saham SDRA. Sisa-sisanya sih bagus banget sih. Apalagi rajin bagi dividen loh teman-teman ya. Jadi untuk bagi teman-teman yang berjiwa investor, SDRA ini dapat menjadi pilihan daripada Yorobun ya, bagi teman-teman. Jadi demikian pembahasan daripada SDRA, kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman apakah akan mengambil dividen ini atau tidak ya. Demikian pembahasan daripada SDRA, bank yang diakuisisi oleh Bank Korea yang akan membagikan dividen segera. Sugu. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Annyeong.